Izin Bapak Ibu semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali di Diklat Daring Guru Cendekia dengan penyelenggara Pusat Pengembangan dan Pelatihan Guru Cendekia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bertatap virtual melalui Zoom meeting. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tergabung di WA Group yang pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk berdiskusi, sharing, dan bertukar pengalaman ataupun bertukar pengetahuan berkaitan dengan modul ajar kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekarang pada beberapa waktu ini, Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar istilah kurikulum Merdeka. Bahkan sekolah Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan kurikulum Merdeka tersebut karena itu adalah merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya yang tentunya Bapak Ibu ketika kita dihadapkan satu kebijakan ataupun produk baru, tentunya kita membutuhkan adaptasi, kita membutuhkan pengetahuan baru, kita butuh sharing terkait dengan produk kurikulum tersebut. Nah, salah satu mungkin yang menjadi pembaharuan dari kurikulum sebelumnya adalah modul ajar yang Bapak Ibu pada kurikulum Merdeka ini sangat sering ataupun itulah yang menjadi inti, salah satu inti dari pembaharuan kurikulum ini. Oleh sebab itu kami dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Guru Cendekia coba untuk mengangkat kembali ataupun kita coba untuk membuka wadah untuk berdiskusi dan sharing terkait dengan modul ajar tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah dibersamai oleh Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya dan beliau adalah salah satu pendamping guru penggerak. Jadi sudah tepat sekali Bapak Ibu, kita coba untuk menghadirkan beliau dan di beberapa waktu ini ataupun ke depannya kita akan dibersamai oleh beliau selama kurang lebih 4 hari. Dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November 2022. Dengan rincian waktu seperti yang ada di undangan ataupun di poster, 2 hari kita akan diskusi interaktif di Zoom meeting. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tergabung di WA Group yang nantinya Bapak Ibu bisa berdiskusi via WA Group. Baik, untuk malam hari ini kita sama-sama buka, kita sama-sama mulai kegiatan kita pada malam hari ini dan seterusnya dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, modul ajar di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurang lebih tanda kutip sama seperti RPP Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengganti dari RPP yang sifatnya itu lebih variatif Bapak Ibu. Nah, yang membedakan antara modul ini, modul ajar dengan RPP yang sebelumnya, Bapak Ibu, dia lebih dilengkapi lagi. Dilengkapi dengan beberapa ringkasan materi pembelajarannya, kemudian ada lembar aktivitas siswanya, kemudian asesmennya, kemudian ada dengan beberapa versi yang lain. Ataupun Bapak Ibu bisa lebih kembangkan lagi, gitu kan. Nah, itu dasar-dasar dari modul ajar tersebut. Nah, dia lebih lengkap lagi dibandingkan RPP. Itu yang hanya sedikit saja pengetahuannya.
dan kita akan lebih banyak berdiskusi, kemudian akan diberikan pengetahuan lebih mengenai modul ajar ini oleh narasumber kita, Ibu Dr. Noni, yang Ibu Dr. Noni selaku narasumber juga sudah bergabung di WA Group Bapak Ibu. Jadi Ibu narasumber sudah ada bersama Bapak Ibu dalam satu grup WA, bisa dicek di WA grupnya Bapak Ibu, dan materi sudah kami kirimkan di WA Group. Jadi materi untuk pertemuan 1 diskusi di Zoom meeting dan pertemuan kedua sudah kami kirimkan, dan Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu, kemudian kita akan lebih banyak interaktif, kita lebih banyak interaksi di Zoom meeting, seperti itu Bapak Ibu semua. Untuk malam hari ini sekitar 40 atau 50 menit saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Noni untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti sekitar 30 menit kita akan berdiskusi interaktif melalui Zoom meeting, dan kita akan melakukan sharing terkait dengan materi. Untuk Bapak Ibu para peserta, tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk chatting Ibu Tanti, Ibu Yayu untuk hadir di Zoom meeting. Bapak Ibu cukup fokus saja dalam materinya. Bapak Ibu cukup fokus dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh narasumber. Semua administratif akan kami siapkan secara utuh, sehingga Bapak Ibu tidak repot lagi. Bapak Ibu bisa fokus untuk belajar dan menyimak dari materi oleh narasumber. Sesi selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Noni untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Dr. Noni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Suhardi. Sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Oke, sudah. Oke, Sudah. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini sebelumnya sudah bertemu saya secara virtual gitu. Yang beberapa waktu lalu menyampaikan terkait dengan terkait dengan perangkat kurikulum merdeka. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah memang yang disampaikan oleh Pak Suhardi tadi ya, sudah familiar terkait dengan modul ajar. Modul ajar sekarang dulu namanya adalah RPP. Nah, akan tetapi mungkin Bapak Ibu ingin menyusun sendiri, ya, ingin menyusun sendiri sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu, kebutuhan dari murid-murid Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendownload di PMM ataupun memodifikasi, tetapi lebih pada karyanya sendiri. Itu yang akan kita lakukan di sini. Jadi pada dasarnya memang untuk modul ajar ini sama dengan yang dulu, akan tetapi hanya istilahnya saja yang berbeda. Kemudian untuk di dalam proses pembelajarannya itu disisipkan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang paling ciri khas dari kurikulum merdeka. Karena kalau kurikulum merdeka kan membuat siswa menjadi senang, nah itu adalah kurikulum yang didesain ataupun perangkat yang didesain untuk memenuhi kebutuhan belajar pada setiap murid, begitu. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Sampun terlihat nggih Bapak Ibu untuk slide saya? Ya, sudah oke. Sudah oke, Bu. Oke, baik. Jadi ini kita akan bertemu 2 hari ya Bapak Ibu ya, secara virtual terkait dengan menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Nah, harapannya nanti setelah penyampaian kita bertemu secara virtual ini, Bapak Ibu bisa merancang sendiri terkait dengan modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid Bapak Ibu semua yang ada di daerahnya masing-masing. Karena di setiap daerah, di setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga otomatis nanti untuk RPP-nya pun atau modul ajarnya pun juga nanti akan bervariasi. Tidak saklek harus seperti ini, tidak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan
dan karakteristik dari siswa-siswi Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya nanti yang akan kita bahas selama 2 hari ke depan itu terkait dengan modul ajar kurikulum merdeka, guys. Dan yang terakhir adalah menyusun modul ajar. Nanti untuk di pertemuan kedua akan saya berikan contoh terkait dengan modul ajar yang sudah benar-benar fix, yang bisa di contoh formatnya. Kalau isinya bisa dikembangkan sendiri, begitu ya. Itu nanti di pertemuan kedua. Untuk yang pertemuan pertama kemungkinan nanti akan belajar terkait isi dari modul ajar dan teori tentang modul ajarnya. Oke, sebelum masuk pada materi inti Bapak Ibu, saya ingin mengidentifikasi terlebih dahulu terkait dengan Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mengambil gadget atau komputer gitu ya, atau laptopnya, kemudian dituliskan slido.com, kemudian silakan diketikkan kodenya 4030754. Minta tolong untuk operator untuk menuliskan kodenya. Mungkin saya akan menyetop ini share screen-nya, saya ganti ke Slido. Silakan bisa dilihat di kolom chatting Bapak Ibu. Oke, sebentar saya akan memperlihatkan dulu terkait dengan Slido. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Ini baru dua orang yang masuk, 3 orang. Apa yang Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan proses pembelajaran? Ini sebenarnya spelling nih Bapak Ibu, tapi ini sangat penting sekali. Gitu. Nah, ini ada yang menjawab terkait dengan tidak melakukan apa-apa atau langsung masuk kelas dan mengajar. Memang ada yang seperti itu. Jadi tidak menyusun RPP hanya sebagai formalitas saja gitu. Ketika mau mengajar, ya sudah masuk kelas mengajar. Gitu. Nggak apa-apa, ini jujur, ini Bapak Ibu. Ini ada loh yang tidak melakukan apa-apa atau langsung masuk kelas dan mengajar, atau mungkin lainnya. Oh, lainnya ini kira-kira apa ya kira-kira? Oke, ini banyak yang menjawab merancang RPP. Tapi RPP-nya benar diterapkan ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya merancang saja. Oke, ada 15% yang tidak melakukan apa-apa. Ini kenapa ya kok terus bagaimana ini cara mengajarnya di kelas itu? Bagaimana cara mengukur apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu itu tercapai? Kalau misalkan Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa atau langsung masuk kelas dan mengajar begitu saja tanpa ada pedoman. Seperti yang dilakukan oleh ketika kita berperang. Ketika kita berperang kan kita kan harus yang pertama harus mempersiapkan alat-alatnya, misalkan pedang atau apa, tembak atau sarapan dulu itu kan bahan-bahan dan peralatan yang harus kita gunakan untuk menuju ke dan perang. Kalau misalkan kita tidak membawa apa-apa ya kita musnah duluan gitu ya. Sama seperti di dalam pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, jadi apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu? Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua. Dalam merancang pembelajaran, nah ketika Bapak Ibu sudah memilih merancang RPP terlebih dahulu gitu ya. Dalam merancang, apakah Bapak Ibu memperhatikan kebutuhan murid? Kira-kira terpikir nggak kebutuhan murid saya itu apa, seperti apa, sehingga saya
dalam merancang pembelajaran di RPP-nya itu atau di modul ajarnya itu harus seperti ini sesuai dengan kebutuhan yang kebutuhan dari siswa-siswi kita. Yang menjawab iya 86%, yang tidak 15%. Dari 54 orang. Ada lagi? Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Jika jawaban sebelumnya iya, nah kebutuhan seperti apa? Jika jawabannya tidak, mengapa tidak memperhatikan kebutuhan murid? Monggo bisa dituliskan. Oke, ada yang berdasarkan gaya belajar dan minat. Gaya belajar siswa, minat belajar. Tidak karena saya baru mengajar pada tahun ini. Kompetensi yang mungkin minat, karakteristik siswa, kemampuan murid, metode dan media, pengetahuan materi, cara belajar atau sosio emosi. Oke, rata-rata karakteristik siswa dan gaya belajar ya, serta minat. Sarana prasarana. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup dulu, nggih. Ini saya simpan terkait dengan jawaban dari Bapak Ibu semua. Nah, kita akan melanjutkan kembali. Nah, apa saja sih yang akan kita perlukan ketika kita mau merancang suatu modul ajar atau rencana pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, di sini saya memberikan suatu ilustrasi. Suatu ilustrasi, saya bacakan ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Sinta ingin mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok A. Bu Sinta menemukan bahwa di kelompok A, murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup. Maaf Bu, Ya? slide-nya masih Slide-nya masih belum jalan ya? Belum tampil. Oke, sebentar. Ini sudah tampil? Belum Bu. Oh, belum ya? Sebentar. Oke, sudah Bu. Sudah tampil ya ini ya? Oke, saya ulangi lagi. Ini ada suatu ilustrasi Bapak Ibu, saya bacakan ilustrasinya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Sinta ingin mengajarkan muridnya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian yang menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, di kelompok A itu terdiri dari sekelompok murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kemudian kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik namun kosakatanya masih terbatas. Kemudian yang kelompok C adalah murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur baik dan kosakatanya pun terbatas. Nah, bisa diingat ya Bapak Ibu ya, terkait dengan ilustrasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu nih, apakah yang dilakukan oleh Bu Sinta sudah memperhatikan kebutuhan murid?
Kira-kira yang dilakukan Bu Sinta ini sudah memperhatikan kebutuhan murid nggak ini ketika ingin melakukan proses pembelajaran? Bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Bisa dituliskan di kolom chat. Minta tolong Pak Suhadi untuk membacakan mungkin 1, 2, 3 begitu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh Ibu Sinta tadi sesuai dengan ilustrasi ini sudah memperhatikan kebutuhan murid? Oke, sudah banyak yang menjawab sudah. Ada yang menjawab belum juga nih Bu Nani. Ada yang menjawab belum ya, ada yang menjawab sudah. Jawabannya adalah sudah atau belum gitu ya. Ada dua jawaban. Kalau tidak sudah ya belum. Oke, baik. Disimpan dulu ya Bapak Ibu untuk jawaban dari Bapak Ibu, nanti akan terjawab sendiri apakah yang seperti ini memenuhi kebutuhan murid atau tidak. Nanti akan terjawab. Oke, saya lanjutkan. Nah, pembelajaran di kurikulum Merdeka ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di kurikulum Merdeka ini memperhatikan betul terkait dengan kebutuhan belajar setiap murid. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang kita kelola itu dapat membahagiakan, menyenangkan siswa-siswa kita, sehingga ketika siswa kita itu merasa senang mengikuti proses pembelajaran, maka akan berdampak pada tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Nah, itu akan berdampak sekali. Sehingga memang bagaimana cara mendesain suatu pembelajaran di dalam kelas yang dapat menyenangkan hati siswa-siswi kita. Nah, yaitu dengan cara memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid. Nah, bagaimana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid ya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ini pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, mungkin seperti itu ya. Nah, diferensiasi sendiri itu apa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah lama sekali tercetus gitu Bapak Ibu. Cuman baru booming saat kurikulum 2013 ini. Jadi pada waktu 2001 Tomlinson itu sudah melakukan penelitian terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan sudah berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Jadi meskipun kebutuhan belajar siswa itu sangat bervariasi, bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi sehingga dibuat kelompok-kelompok agar kebutuhan siswa itu mewadahi di setiap kelompok itu. Jadi kita tidak harus membuat instrumen, misalkan ada 30 siswa, tidak harus membuat 30 instrumen, tetapi kita cukup membuat beberapa instrumen yang sudah mewadahi ke 30 siswa itu. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mengidentifikasi dulu nih Bapak Ibu. Kita identifikasi dulu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa saya itu apa. Nah, ketika proses pembelajaran itu apa yang diperlukan oleh siswa saya. Nah, kita perlu mengidentifikasi terkait kebutuhan belajar siswa. Yang kita kenal selama ini, kebutuhan belajar siswa itu ada 3 Bapak Ibu. Terkait dengan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Seperti yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu ketika di slide tadi ya. Ada minat belajar, ada profil belajar, ada karakteristik, ada pemahaman materi, itu semuanya betul. Jadi itu adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid, nah
kesiapan belajar murid itu terkait seberapa paham sih siswa saya ketika nantinya akan saya belajarkan materi ini gitu. Nah, makanya tadi waktu di ilustrasi itu tadi Bu Sinta melakukan asesmen awal dulu atau asesmen diagnostik ya dulu namanya itu, melakukan penilaian kemampuan awal dulu, melakukan kemampuan awal dulu kemudian dikelompokkan, dan ternyata ada 3 kelompok yang yang bisa tadi ya, yang bisa kayak ini ya, contohkan lagi ya ini, misalkan murid dapat menyajikan, tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ternyata setelah diidentifikasi di awal, sebelum materi tentang keliling bangun datar itu diberikan, ternyata ada 3 kelompok yang bisa kita lihat kesiapan belajarnya di sini. Yang pertama, ternyata ada murid yang sudah memahami konsep keliling. Mungkin di awal dia sudah di kelas berapa gitu ya, itu sudah paham betul terkait dengan konsep keliling sehingga dia ingat dan dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Kemudian ada lagi murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung perkalian dasar. Kemudian ada yang murid yang belum memahami konsep keliling sama sekali. Ada 3 kelompok di sini. Nah, itu adalah langkah awal oleh guru dalam mengidentifikasi kesiapan belajar murid. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah mengidentifikasi kesiapan belajar murid, nantinya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika proses pembelajaran itu akan, murid saya itu butuh ini, murid saya tidak butuh ini. Nah, ketika murid saya sudah paham terkait keliling, konsep keliling, maka apa yang harus saya lakukan? Mungkin diberikan soal-soal konsep keliling yang lebih kompleks, karena ketika dia sudah menguasai terkait perkalian dasar, operasi hitung perkalian dasar. Nah, begitu. Jadi treatment antara siswa yang benar-benar kelompok yang sudah bisa, tidak bisa, ataupun setengah bisa itu sangat berbeda. Jangan disamakan untuk instrumennya. Itu gunanya. Ketika guru mengetahui kesiapan belajar murid. Kemudian minat. Nah, minat ini terkait dengan yang disukai siswa itu apa? Ketika proses pembelajaran itu inginnya siswa seperti apa? Nah, misalkan ini ada contoh ini ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur, misalkan tujuan dalam proses pembelajarannya murid dapat membuat tulisan berbentuk prosedur. Nah, berdasarkan minat, mungkin kan minatnya siswa kan berbeda-beda. Ya, ada yang siswa 1 dengan siswa 2 itu sama, kemudian siswa lain itu juga sama, jadi mengelompok begitu. Nah, ketika siswa yang minatnya suka memasak begitu ya, anak yang memiliki minat terhadap memasak, suka dengan kegiatan memasak, nah boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan tertentu yang biasanya mereka masak. Jadi tidak harus misalkan temanya seperti ini, tidak harus. Jadi sesuai dengan minatnya anak. Kalau misalkan minatnya anak itu memasak, bisalah kita kaitkan materi ini dengan minat mereka gitu. Kemudian ada yang lain, misalkan murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan. Nah, boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan tangan tertentu, itu juga boleh. Bagaimana sih prosedurnya untuk membuat produk ABCD itu apa? Nah, jadi disesuaikan dengan minat belajar siswa masing-masing. Kemudian profil belajar murid. Nah, profil belajar murid ini yang sangat kita kenal dengan gaya belajar. Ada yang gaya belajar visual, auditori, ada yang kinestetik. Jadi sebenarnya kita harus mengidentifikasi dulu juga gaya belajarnya siswa. Karena itu sangat berpengaruh Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Anak yang bergaya belajar visual itu harus diapakan biar bisa
optimal ketika menyerap materi. Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang. Nah, bagaimana caranya kita untuk identifikasi? Nah, biasanya kan kita pakai indikator, ya, yang indikator kemudian kita print begitu, kemudian dicawang-cawang oleh dicentang-centang gitu kan oleh siswa. Nah, ini ada Bapak Ibu aplikasi pintar.com gitu ya. Nah, di situ bisa digunakan untuk mendeteksi gaya belajar siswa. Itu bisa menggunakan pintar.com. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menyebarkan angket untuk tipe visual, tipe auditori, tipe kinestetik. Nah, bisa lewat situ aja aplikasi itu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, dengan anak yang bergaya belajar tipe visual, maka nanti yang akan kita sajikan ketika proses pembelajaran apa? Ya, materi itu banyak gambarnya. Ya, banyak-banyak gambar begitu. Anak yang tipenya visual itu dia suka sekali melihat gambar-gambar begitu. Itu adalah visual. Kalau tipe auditori dia lebih suka mendengarkan. Jadi mendengarkan mungkin penjelasan dari gurunya atau mungkin teman sebaya atau dia lebih suka mendengar gitu. Lebih paham ketika materi dijelaskan dengan cara dijelaskan gitu. Tidak membaca tetapi lebih paham materi ketika dijelaskan oleh guru atau oleh teman sebayanya. Kemudian ada juga yang tipe kinestetik. Kinestetik itu tidak bisa diam ya Bapak Ibu. Jadi dia harus ada gerakan ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, itu bisa Bapak Ibu setting bagaimana caranya biar siswa itu bisa belajar tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tetapi dia juga harus bergerak. Entah itu nanti Bapak Ibu menempelkan rumus-rumus di pojok-pojok atau apa, dia belajarnya seperti itu. Jadi belajarnya dengan cara melihat-lihat dengan bergerak ke sana kemari. Nah, itu dia akan lebih maksimal untuk menyerap materi itu. Nah, ketiga itu yang harus kita petakan Bapak Ibu ketika kita mau melakukan proses pembelajaran. Karena ini berkaitan dengan proses dan hasil ketika Bapak Ibu menyampaikan suatu materi. Prosesnya seperti apa ketika minat belajar siswa seperti ini. Produknya seperti apa yang harus saya berikan ke siswa agar siswa menghasilkan produk di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian ini untuk penyusunan perencanaan pembelajarannya, nah itu dilakukan asesmen awal nih Bapak Ibu. Terkadang memang saya sendiri pun tidak melakukan asesmen awal gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi biar lebih optimal apa yang kita berikan, apa yang kita jelaskan, lebih baik dilakukan asesmen awal dulu untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Jadi asesmen awal itu bisa dilakukan sebelum kita melakukan proses pembelajaran atau H-1 atau seperti yang jelas sebelum melakukan proses pembelajaran kita melakukan asesmen awal dulu. Entah itu hanya sebatas tanya jawab atau sebatas memberikan kuis satu soal ataupun seperti apa, itu dilakukan identifikasi dulu, identifikasi kebutuhan peserta didik dulu untuk melihat kesiapan, paling tidak kita melihat kesiapan dari si peserta didik itu. Setelah itu baru kita rancang, kita melakukan diferensiasi pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Nah, diferensi pembelajaran, nah mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar, ya Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar bahwa diferensi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi terkait konten, kemudian diferensiasi terkait proses, dan diferensiasi terkait dengan produk. Jadi untuk diferensiasi terkait konten atau materi ini disesuaikan dengan kesiapan peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi kelompok yang bisa, kelompok yang tidak bisa, kelompok yang setengah bisa itu
masuk pada diferensiasi konten. Nah, misalkan kompetensi yang akan dicapai adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat terkait dalam bahasa harian. Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, keliling itu tadi ya, ada yang bisa mengurutkan, ada yang bisa mengurutkan dan membandingkan, ada yang tidak bisa sama sekali. Nah, itu diberi perlakuan yang berbeda ketika saat proses pembelajaran. Kemudian diferensiasi proses. Nah, ketika ini didasarkan pada minat. Nah, kalau ini didasarkan pada minat atau gaya belajar. Kalau didasarkan pada minat, misalkan anak yang sukanya atau berdasarkan gaya belajar ya, berdasarkan gaya belajar, anak yang suka mendengar untuk proses pembelajarannya menyampaikan materinya dengan cara misal Bapak Ibu melakukan pendampingan secara langsung kepada si peserta didik itu, kemudian menjelaskan, atau dengan cara belajar mandiri, yaitu diberikan link buku atau YouTube atau sebagainya sesuai dengan minat mereka itu apa. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Jadi produk yang dihasilkan siswa itu apa. Nah, misalkan kalau inginnya itu mereka menulis gitu ya, dia minatnya itu menulis, menggambar, bisa dengan mereka itu membuat produk-produk misalkan PPT atau makalah atau clipping, nah itu seperti itu, atau poster. Kemudian kalau misalkan yang minatnya itu membaca atau menulis atau menggambar dan sebagainya, nah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan minat atau gaya belajar si siswa itu, begitu. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika dalam melakukan proses pembelajaran tidak semuanya harus didiferensiasikan produk. Kalau misalkan setiap materi, mungkin di pelajaran matematika ada yang, karena saya mengajar matematika nih Bapak Ibu, tidak semua materi matematika itu bisa menghasilkan produk. Jadi ada materi-materi tertentu saja begitu. Jadi tidak harus ketiga diferensiasi ini tercantum di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi bisa diferensiasi konten dan diferensiasi proses, atau lebih pada dua itu, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kalau misalkan ada produknya akan lebih baik, tetapi tidak wajib. Karena tidak semua materi bisa menghasilkan produk, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu, jadi dalam melakukan penyusunan bahan ajar atau modul ajar itu kita harus berpedoman pada BSKAP nomor 33 tahun 2022. Ini sering kali saya sampaikan di webinar-webinar bahwa Bapak Ibu harus literasi terkait BSKAP ini, karena kalau tidak membaca secara detail itu nanti akan kesulitan dalam menyusun modul ajar, apalagi menyusun ATP, ya, menyusun silabus itu Bapak Ibu, kalau dulu namanya silabus. Nah itu akan kesulitan, karena kuncinya adalah di sana semua di BSKAP. Jadi tujuan TP-nya itu apa, kemudian capaian pembelajarannya apa, itu sudah termuat semua di dalam BSKAP ini. Sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus membaca, meskipun di BSKAP ini ada ribuan halaman. Nah, disesuaikan dengan fasenya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajar fase D atau kelas 2 SMP, berarti memakai fase apa? Fase D. Nah, fase D itu apa saja capaian pembelajarannya. Nah, itu bisa dilihat di BSKAP. Sehingga ketika kita menuliskan tujuan pembelajaran di modul ajar, itu match dengan capaian pembelajaran yang ada di BSKAP. Jangan sampai, materinya ini loh, materinya misalkan aljabar. Ya, karena Bapak Ibu tidak melihat capaian pembelajaran yang di BSKAP, langsung saja ditulis indikator atau tujuan pembelajaran ini, bisa menjelaskan ini, bisa tidak Bapak Ibu. Jadi harus berpedoman pada capaian pembelajaran yang di BSKAP. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu, meskipun nanti Bapak Ibu bisa menyusun 10 tujuan pembelajaran, tetapi kalau tidak masuk dalam capaian pembelajaran yang di BSKAP ya apa gitu ya. Jadi karena sudah memang pemerintah sudah menentukan capaian pembelajaran di
setiap mata pelajaran itu apa saja, itu sudah tercantum semua. Kalau dulu namanya apa Bapak Ibu nih? Kalau dulu itu kan apa namanya KI gitu ya, kompetensi inti. Nah, ini di sini yang namanya capaian pembelajaran. Jadi untuk yang dulu dengan yang sekarang beda jauh Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan kita melihat per jenjang. Kalau ini kita melihatnya per fase. Kalau per jenjang itu misalkan dalam 1 tahun harus selesai beberapa materi di kelas 7 misalkan, harus selesai. Tetapi kalau ini per fase Bapak Ibu. Jadi ini dikerjakan per fase. Jadi bisa kolaborasi dengan guru kelas lainnya. Misalkan kalau fase D kan kelas 1 sampai kelas 3. Jadi K1 bisa berkolaborasi dengan kelas 2, bisa berkolaborasi dengan kelas 3 untuk misalkan sama-sama aljabar nih, apa yang akan dipelajari di kelas 1, di kelas 2. Nah, itu. Jadi tidak seperti dulu ya Bapak Ibu. Jadi lebih sangat fleksibel kalau sekarang. Jadi jangan lupa tetap selalu melihat atau membaca BSKAP dalam menyusun modul ajar, karena di dalam modul ajar ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan tujuan pembelajarannya meleset dari BSKAP, nanti akan tidak sama dengan yang ada di capaian pembelajaran BSKAP. Itu Bapak Ibu. Jadi diingat-ingat nih Bapak Ibu bahwa dalam menyusun modul ajar maupun ATP itu berpedoman pada BSKAP nomor 33 tahun 2020. Nah, ini yang terbaru. Kalau yang sebelumnya itu nomor 8. Nah, ini sudah mengalami perubahan sehingga yang digunakan adalah yang nomor 33. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah apa namanya tampilan dari BSKAP ya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 33. Jadi ini Bapak Ibu yang dijadikan pedoman Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar terkait dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tips, ini tips saja nih Bapak Ibu, tips dalam menyusun rancangan pembelajaran bahwa agar siswa kita itu termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran, maka proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah kreativitas Bapak Ibu. Menggunakan metode apa, menggunakan strategi seperti apa, itu adalah yang merancang adalah Bapak Ibu. Ketika nanti misalkan rancangan pertama gagal, bisa merancang berikutnya. Nyoba-nyoba. Jadi ini caranya memang mencoba-coba Bapak Ibu. Yang nyaman di siswa itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita sudah merancang satu modul ajar begitu ternyata tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, jangan menyerah Bapak Ibu. Jadi pilih berdasarkan evaluasi, kan itu kan pasti ada evaluasi apa sih yang kurang. Nah, itu yang kita perbaiki. Kemudian ini adalah komponen minimal ya Bapak Ibu. Komponen minimal dari modul ajar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar itu minimal harus ada komponen-komponen ini. Ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Ini minimal. Selebihnya Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan terkait kode, terkait rasionalisasi dari materi, itu monggo silakan. Jadi ini adalah tampilan minimal, isi minimal dari modul ajar itu ada seperti ini. Gitu ya. Jangan dikurangi, boleh ditambah. Dan kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu terkait dengan komponen-komponen. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyusun harus memahami betul terkait dengan masing-masing komponen ini. Untuk yang pertama informasi umum ya. Kalau informasi umum ini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami semua ya, terkait dengan identitas. Jadi nanti di paling atas, jadi nanti ada semacam cover nih Bapak Ibu. Cover itu biasanya terserah Bapak Ibu bagaimana kreativitas Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada format baku, ya Bapak Ibu, format baku dalam menyusun suatu RPP atau menyusun suatu modul ajar. Jadi ini bebas. Yang penting komponen-komponen itu masuk dalam modul ajar, itu aja. Jadi untuk formatnya itu bebas Bapak Ibu.
sesuai kreativitas Bapak Ibu. Mau ditambahkan pentol-pentolan atau ditambahkan dengan bunga-bunga itu silakan. Yang penting tidak mengurangi dari struktur komponen modul ajar itu. Jadi yang pertama identitas modul ajar. Jadi Bapak Ibu nanti setelah cover, mungkin nanti di lembar berikutnya menuliskan nama identitasnya penulis modul ajar. Siapa? Mungkin Bapak Ibu, nama Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ini yang saya jelaskan yang minimal nih Bapak Ibu, yang minimal. Jadi boleh misalkan setelah identitas nih saya beri kode modul boleh. Jadi tidak harus seperti ini. Boleh menambahkan tapi tidak boleh mengurangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini yang biasanya sering dilupakan oleh teman-teman gitu ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi awal ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah punya gambaran ini, kira-kira ada berapa kelompok yang ketika dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan awal peserta didik itu seperti apa gitu loh. Nah, kayak misalnya yang tadi ya sudah punya gambaran, Bapak Ibu sudah punya gambaran gitu, karena Bapak Ibu kan yang setiap harinya mengajar siswa-siswi kita paling tidak mengetahui sedikit banyak terkait dengan siswa saya itu mayoritas seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang mengetahui kesiapan belajar siswanya. Gitu. Nah, ternyata di sini kalau kompetensi awal itu memetakan kemampuan awal si siswa itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi ternyata setelah dilakukan asesmen awal itu ada 3 kategori. Kebetulan ada 3 kategori. Bisa saja loh Bapak Ibu ada 4 kategori gitu. Dan juga lebih bisa juga. Jadi tergantung nanti ketika Bapak Ibu mengidentifikasi terkait dengan kesiapan belajar siswanya itu tadi. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Ini ada 3 kategori. Murid sudah memahami dan mampu melakukan operasi hitung aljabar. Kemudian murid sudah memahami tetapi belum mampu melakukan operasi hitung aljabar. Murid belum memahami operasi hitung aljabar. Nah, ketika ada 3 kelompok ini, bagaimana ketika nanti proses pembelajarannya? Nah, bisa dicantumkan di sini boleh. Jadi kalau kompetensi awal boleh hanya mencantumkan ada 3 kelompok, misalkan ada 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar, misalkan. Ternyata yang pertama memahami dan mampu melakukan operasi hitung aljabar. Yang kedua memahami tetapi belum mampu melakukan operasi hitung aljabar. Yang ketiga memahami belum sama sekali memahami terkait dengan operasi hitung aljabar. Misalkan seperti tadi juga boleh Bapak Ibu. Yang jelas nanti kira-kira kompetensi awal si siswa itu seperti apa gitu. Nah, ketika ada 3 kelompok tadi, bagaimana nantinya ketika saya melakukan proses pembelajaran? Nah, prosesnya seperti ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh. Jadi boleh dituliskan di kompetensi awal itu boleh. Contoh kalau misalkan di kesiapan belajar siswa yang kotak yang ini ya Bapak Ibu, yang ini ya, yang awal ini, murid sudah memahami dan sudah mampu melakukan operasi hitung aljabar. Nah, pada proses pembelajaran itu siswa bisa diminta untuk menguji pemahaman mereka melalui kuis soal yang berjenjang. Dari yang sulit, sedang, kemudian yang yang mudah, ya, jadi berjenjang. Kalau misalkan sudah memahami sih, cuma belum mampu melakukan operasi hitung. Nah, ini prosesnya bagaimana atau treatmentnya bagaimana? Nah, ini misalkan diberikan soal-soal yang sederhana dulu. Kalau yang tadi lebih kompleks nih Bapak Ibu karena sudah bisa. Nah, kemudian kalau misalkan ini diberikan soal-soal yang sederhana, ini nggak Bapak Ibu nanti tidak akan menantang buat mereka. Selesai wis, dalam waktu berapa menit selesai. Jadi siswa-siswa yang seperti ini butuh tantangan. Jadi kita perlu menyiapkan soal-soal yang soal-soal pemecahan masalah yang menantang untuk mereka. Ini bagi dalam tanda kutip bagi murid yang sudah mampu. Nah, ini
Nah, bagaimana dengan murid yang belum mampu? Diberikan soal-soal yang sederhana dulu. Jadi tidak langsung kompleks, diberikan soal pemecahan masalah. Ya bingung nanti. Nilainya ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, nilainya 0 nanti Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan siswa itu seperti apa. Kemudian yang tidak memahami nih, berarti mungkin dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih derajat, variabel, koefisien itu apa sih, konstanta itu apa. Diberikan itu dulu. Tidak langsung pada soal-soal yang sederhana tidak, tapi di sebatas koefisien itu yang mana, konstanta itu yang mana, begitu Bapak Ibu. Memang berbeda Bapak Ibu karena mereka kebutuhannya berbeda-beda, jadi harus dibedakan. Nah rata-rata kan kita sebagai pendidik kan wis podo ae, wis soal-soal sama, meskipun itu siswa yang bisa, tidak bisa, sangat bisa, itu soalnya podo. Nah itu yang apa namanya yang membuat apa namanya tujuan pembelajaran itu tidak optimal itu ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa setiap siswa tidak bisa memenuhi apa tidak bisa mencapai capaian belajar mereka karena yaitu tadi dipaksa harus mengerjakan soal yang bukan kemampuan saya. Nah itu pelan-pelan Bapak Ibu harus pelan-pelan. Jadi harus berawal dari mana dulu itu tergantung kesiapan belajar siswa. Itu. Kemudian yang selanjutnya kalau tadi terkait dengan kesiapan bisa dengan minat. Misalkan Bapak Ibu pengen apa namanya mungkin sih di dalam kelasku ini ada yang minatnya menulis dan membaca, ada yang minatnya berbicara. Ya, jadi di apa namanya dikira-kira aja Bapak Ibu ya. Pasti ada yang menulis dan membaca, berbicara atau membuat video gitu. Zaman sekarang itu anak siswa-siswa itu pintar-pintar sekali kalau membuat video pembelajaran gitu. Jadi ketika seperti ini kita kaitkan dengan produk. Oh, bisa ini. Kalau misalkan ada siswa yang minatnya nulis, sukanya berbicara, sukanya menggambar. Nah, ini bisa nih di diferensiasi produk. Nah, ini. Misalkan kalau yang menulis bisa membuat tugas dalam bentuk tulisan kemudian diupload dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT dan sebagainya sesuai dengan minat mereka, kesukaan mereka. Kalau berbicara, misalkan mereka jelaskan gitu, kemudian direkam gitu, sesuai dengan minat mereka juga boleh. Jadi video mereka membuat video-video misalkan seperti itu. Jadi bisa dikaitkan dengan minat mereka terkait dengan produk. Kemudian profil belajar muridnya Bapak Ibu. Ada yang visual, audio, ada yang kinestetik atau mungkin audio visual gitu ya Bapak Ibu, atau yang audio visual. Jadi bagaimana penanganan siswa yang ketika proses pembelajarannya yang suka visual, misalkan pada saat memberikan materi atau proses diskusi, guru menyediakan sumber belajar berupa modul atau buku teks yang banyak gambarnya mungkin, atau e-modul juga boleh. Nah, mereka akan lebih suka membaca modul teks itu, ya, lebih akan memahami, menyerap banyak pemahaman mereka dengan membaca gitu. Kalau audio mereka mendengarkan, entah itu mendengarkan dari teman sebaya, penjelasan dari teman sebaya, diskusi gitu, itu mereka lebih bisa menyerap materi seperti itu. Yang menggunakan video dia pengen ada gambar-gambarnya, kemudian ada yang bicara, itu bisa menggunakan YouTube atau video pembelajaran yang sudah kita buat. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bedakan ya Bapak Ibu, ketika siswa kelompok dengan visual, audio, kemudian audio visual, kita beri perlakuan yang berbeda juga. Selain produk yang berbeda, proses penanganannya pun juga berbeda, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah masih dalam identifikasi kompetensi awalnya. Itu yang namanya kompetensi awal. Jadi kompetensi awal kira-kira yang dimiliki oleh siswa-siswi kita di kelas itu apa? Nah, itu yang memahami betul adalah Bapak Ibu selaku
guru kelas mungkin atau guru mata pelajaran di kelas itu gitu. Tinggal kita nanti membuat atau menyebarkan instrumen atau menanyai, mewawancarai langsung gitu terkait dengan apa yang sudah menjadi anggapan kita gitu, apakah benar ini. Nah, itu dibuktikan dengan cara wawancara ataupun memberikan kuis atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu di dalam modul ajar itu harus tulis profil pelajar Pancasila, karena di kurikulum Merdeka ini memang yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau dulu memang namanya pembentukan karakter ya Bapak Ibu. Kalau di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi nih Bapak Ibu. Jadi dalam profil pelajar Pancasila nanti Bapak Ibu ketika mau membelajarkan materi aljabar misalkan atau materi makhluk hidup. Nah, apa yang akan ditanamkan di profil pelajar Pancasila tidak hanya sekedar ditulis loh Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar ditulis di modul ajar, oh saya pengen yang ini, bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global. Tidak hanya ditulis, tetapi dipikirkan aktivitas yang seperti apa yang menggambarkan profil pelajar Pancasila ini, dimensi ini. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar menulis gitu ya, menulis di modul ajar, di sini berpikir kritis, kreatif. Tetapi nanti di langkah pembelajarannya itu tidak tertanam, maksudnya tidak menggambarkan ini dimensi bernalar kritis. Nah, itu kan juga aneh. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar, benar-benar dipahami terkait dengan apa sih nanti dimensi yang akan saya munculkan ketika saya melakukan proses pembelajaran. Karena itu tergambar ketika melakukan proses pembelajaran. Misalkan bernalar kritis. Berarti apa yang dilakukan siswa itu ya sehingga nanti bisa tercipta dimensi bernalar kritis. Nah, itu ada di langkah pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar menuliskan oh ini tidak, tetapi nanti tetap harus diimplementasikan di langkah pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian sarana dan prasarana. Nah, ini memang harus dituliskan secara lengkap Bapak Ibu. Sarana prasarana yang seperti apa yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Apapun yang jenengan pakai ketika proses pembelajaran itu dituliskan semua di dalam modul ajar. Oke, dituliskan entah itu kertas folio, entah itu buku gambar, penggaris, ya misalkan ada buku, ada LCD, ada layar LCD, kemudian ada medianya itu berupa apa saja, media terbuat dari apa, itu dijelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar sarana adalah PPT, LCD, buku, media. Nah, kalau media itu media apa? Medianya seperti apa? Terbuat apa? Untuk memahamkan materi apa? Nah, itu harus detail di sini Bapak Ibu, di modul ajar. Jadi ketika kita melihat modul ajar, oh ini loh arahnya, ini loh. Atau alat peraga, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi dituliskan aja. Ketika Bapak Ibu menggunakan kertas origami, ya sudah ditaruh di situ. Nanti ada kertas origami, ada gunting, ada lem, dan sebagainya. Itu dicantumkan semua di dalam modul ajar. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, target peserta didik. Nah, ini harus dicantumkan juga. Target peserta didik ini terkait dengan jumlah peserta didik yang akan mengikuti proses pembelajaran. Kemudian apakah ada kekhususan pada peserta didik? Jumlah siswanya berapa? Perempuannya berapa? Kemudian laki-lakinya berapa? Apakah ini termasuk reguler? Ataukah peserta didik inklusi? Atau bagaimana? Itu dijelaskan di situ. Karena nanti akan berpengaruh terhadap langkah pembelajarannya itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu reguler, oke lah, tidak ada masalah ya Bapak Ibu seperti itu menyusunnya.
Tapi bagaimana ketika di dalam satu kelas itu ada apa namanya beberapa anak yang mengalami hambatan belajar atau apa namanya ada kekhususan peserta didik itu. Nah, itu kan perlakuannya juga berbeda. Nah, itu harus apa namanya dituliskan di sini Bapak Ibu. Harus dituliskan di sini biar lebih jelas untuk penanganannya seperti apa, proses pembelajaran itu seperti apa, memang harus lebih detail begitu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini untuk hari pertama ini slide terakhir ini. Jadi model pembelajaran yang digunakan. Jadi di sini ada beberapa model yang disarankan nih Bapak Ibu, bukan diwajibkan nih, bukan diwajibkan. Disarankan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena keempat model ini apa namanya berkaitan dengan menumbuh kembangkan atau mengembangkan kemampuan berpikir si siswa. Nah, model pembelajaran yang seperti apa? Apa saja contohnya? Misalkan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mengikuti webinar terkait PBL. Nah, itu bisa diterapkan. Silakan monggo diterapkan nanti ketika proses pembelajaran. Kemudian apalagi Bapak Ibu, project based learning. Nah, ini yang berbasis proyek, berbasis proyek. Kemudian discovery learning, kemudian inquiry learning. Jadi ini hampir mirip dengan yang ada di scientific sebenarnya Bapak Ibu. Di scientific di kurikulum 2013. Hampir mirip. Jadi ini yang disarankan karena apa? Karena keempat ini memang menekankan pada 4 kompetensi, ya 4 kompetensi. Yang pertama berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Nah, ini ada pada keempat model pembelajaran ini. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun suatu modul ajar, menggunakan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu lebih umum Bapak Ibu nih, lebih umum. Untuk strategi itu bisa di dalam model, metode bisa di dalam model, ya. Jadi ada sintak. Model itu punya sintak atau fase atau langkah khusus ya, langkah khusus atau sintak. Itu bisa kita disebut dengan sintak yang nantinya diselipkan di langkah pembelajaran. Nah, sintaknya misalkan apa? Misalkan mengidentifikasi masalah. Nah, apa yang harus dilakukan siswa? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, itu harus tergambar di aktivitas pembelajaran. Begitu. Kemudian yang kedua, sintak. Dan sintak itu jangan sampai ketika Bapak Ibu, ini kebanyakan ya Bapak Ibu. Ketika menyusun modul ajar, di atasnya ada model pembelajaran problem based learning. Tetapi di kegiatan pembelajarannya nggak ono sintake. Ya, nggak matching Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ngomong di atas itu pakai model pembelajaran si A, si B, si C, di aktivitas pembelajaran juga harus ada sintaknya. Sintak berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru loh Bapak Ibu. Jadi sintak khususnya itu apa? Mengidentifikasi. Nah, kegiatan apa yang harus dilakukan oleh si siswa ketika disintak identifikasi itu? Apa yang harus dilakukan oleh guru ketika berada di sintak identifikasi itu? Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ketika menyusun modul itu ketika ada modelnya itu juga ditaruh di di aktivitas belajar, di kegiatan pembelajaran, di langkah-langkah pembelajarannya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi lebih lanjutnya, kita bisa berdiskusi. Saya kembali ke Pak Suhardi. Wah, ini 1 jam Pak, maaf Pak. Wah, baik. Terima kasih Bu Dr. Nani Indrawati Ningsih atas materinya. Wah, semangat sekali Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Sampai mungkin 60 menit sudah beliau memberikan pencerahan ataupun materinya.
Sampai lupa minum sebenarnya, suaranya udah serak nih Bu narasumber kita. Silakan minum dulu Bu supaya semangat gitu ya. Bapak. Bapak Ibu, sudah pukul 20 WIB. Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu. Bisa dijawab saya di kolom chatting terlebih dahulu. Silahkan diketik. Masih semangat Bapak Ibu semua ya. Saya bukakan chatnya dari sekarang. Silakan bisa dijawab di kolom chatting. Masih semangat Bapak Ibu? Apa ada yang sudah mengantuk nih mikirin malam Jumat nih? Wah, ini harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik. Untuk sekitar 20 atau 30 menit lagi, silakan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Bapak Ibu raise hand untuk bisa interaksi langsung, untuk bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Bapak Ibu. Di kolom chatting silakan bisa menuliskan pertanyaannya, nanti kami akan coba untuk ambil ataupun bahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatting juga. Seperti tadi Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber tadi terkait dengan materi awal berkaitan terkait modul ajar Bapak Ibu. Untuk materi awalnya masih seputaran bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan siswa ya. MBKM istilahnya tadi terkait dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, ini karena memang di kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini, kurikulum Merdeka ini memang fokusnya pada kebutuhan murid gitu ya. Dari kesiapannya, kemudian minat belajarnya, profil belajarnya itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, karena bagaimanapun juga murid adalah center ataupun tujuan fokus pembelajarannya adalah ke siswa sendiri ataupun ke peserta didik itu sendiri. Untuk Bapak Ibu yang banyak sekali merequest contoh modul, besok kita akan coba untuk fasilitasi Bapak Ibu. Karena ada materi besok. Sekarang untuk pengetahuan awalnya dulu. Kami akan berikan contohnya, kemudian kita akan coba untuk kupas langsung modul pembelajaran tersebut besok malam di Zoom meeting. Ya, oleh karena itu tetap untuk stand on Zoom meeting, kemudian tetap update di grupnya Bapak Ibu karena semua informasi itu akan kami share, akan kami berikan semua melalui WA group. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah masing-masing sudah tergabung ataupun bergabung di WA group Bapak Ibu. Baik, ada 3 yang raise hand, ada Ibu Wartiningsih, ada Bapak Reza Palevi, dan Ibu Indramaya. Silahkan bisa dihidupkan videonya Ibu. Yang pertama Ibu Indri Maya Lestari, saya persilahkan. Bisa di... Ya, Oke, baik Ibu, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Indri Melestari dari Kabupaten Sukabumi. Izin bertanya Ibu, ini tuh memang di sekolah kami belum kurikulum Merdeka, jadi masih menggunakan kurikulum 2013. Tetapi di sini saya menyisipkan sedikit-sedikit memperkenalkan gitu ke anak-anak gitu bagaimana seperti yang Ibu bilang tadi harus menarik, kemudian lagi berkonsep. Walaupun memang kurikulum 2013 juga begitu ya Ibu ya, tetapi di sini betul-betul profil Pancasilanya saya mulai terapkan gitu Ibu di setiap pembelajaran. Kemudian lagi cuman kendalanya di sini pada saat karena saya megang 2 kelas, jadi 2 rombel itu saya pegang sendiri, itu muridnya sekitar 60 gitu Ibu. Jadi setiap harinya lumayan menghadapi karakter yang luar biasa banyak gitu. Saya harus setiap hari melayani yang A, yang B, yang C, yang spesialnya juga banyak gitu seperti itu Bu. Jadi kendalanya di situ untuk memang harus ada. Jadi pada saat awal masuk kebetulan saya megang kelas atas Ibu. Jadi di kelas 5 itu saya
pada awal masuk semester baru, ajaran baru itu ada asesmen dulu. Si anak ini kemana nih? Ada yang belum bisa baca ternyata, udah kelas 5 teh Bu, efek dari pandemi ternyata ya Bu, yang malas belajarnya, kemudian lagi yang malas berangkat sekolahnya juga banyak itu. Jadi kendalanya di situ Ibu untuk Baik, menerapkan itu teh seperti itu gitu. dipahami. Jadi mohon ini solusinya dari Ibu seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Indri Maya, sudah dipahami pertanyaannya? Silakan Ibu Dr. Nani untuk langsung ditanggapi. Ya, baik, Bu Indri, terima kasih. Dari Sukabumi nggih, Ibu nggih? Oke, baik. Jadi memang Ibu memang karena pandemi kemarin ya, memang sangat berpengaruh ya, terkait dengan apa namanya kemampuan si siswa merosot tajam ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kurikulum merdeka ini dicetuskan untuk apa? Nah, untuk menangani, untuk mengatasi yang learning loss kemarin kan. Jadi pembelajarannya kemarin kan tidak apa namanya tidak luring begitu, tidak apa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu nih. Jadi makanya di sini disetting untuk sesuai dengan kebutuhannya siswa. Kebutuhannya siswa itu seperti apa. Jadi kita tidak memaksakan, kita tidak boleh memaksakan siswa harus bisa ABC misalkan gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kita memahami karena adanya learning loss kemarin. Jadi kebutuhan siswa itu di mana, kesiapannya di mana. Nah, kita setting itu. Nah, itu ada di kurikulum kurikulum merdeka ini, Ibu. Makanya ada yang namanya identifikasi kebutuhan si siswa. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan sekolah ibu, sekolah ibu masih menerapkan K13, mungkin di sekolah ibu termasuk Merdeka Belajar gitu, termasuk sekolah Merdeka Belajar kayaknya. Kalau sekolah Merdeka Belajar memang tidak wajib menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang diterapkan masih kurikulum 2013, akan tetapi disisipkan sedikit terkait dengan diferensiasi proses itu, diferensiasi pembelajaran itu memang. Jadi memang Bu, memang tidak semudah membalikan telapak tangan Ibu. Jadi kita memang harus pelan-pelan kepada siswa kita membelajarkan di setiap banyak karakteristik ya. Kita harus pelan-pelan, tidak bisa langsung gitu Ibu. Kita tidak bisa langsung, jadi kita pelan-pelan. Misalkan untuk hari ini itu kelompok ini, hari ini untuk kelompok yang ini, hari ini untuk yang ini, itu juga boleh. Jadi memang pelan-pelan Ibu. Tetapi dalam menerapkannya tetap ya Ibu sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak boleh memaksakan siswa yang misalkan tidak bisa ABC atau sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Bahkan saya kayaknya untuk yang kurikulum 2013 lagi. Kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka ini untuk yang kelas 1, untuk kelas rendah itu kayaknya tidak seperti yang kurikulum 2013 yang tematik itu, tetapi kelas 1 itu kalau saya melihat itu masih belajar membaca kalau tidak salah di kurikulum 2013 ini. Jadi kayak kembali ke zaman dahulu. Gitu. Karena faktanya memang setelah pandemi itu banyak siswa yang tidak bisa berhitung, banyak siswa yang tidak bisa membaca dan sebagainya. Nah itu dengan kurikulum 2013 ini mulai itu lagi dikembalikan. Gitu. Baik, Ibu Noni, Ibu Indri, apakah ada tanggapan? Ya, Ibu itu dengan jumlah murid saya yang banyak, itu saya harus memfasilitasi semuanya dengan 60 murid saya gitu. Baik. Ibu dengan karakter yang banyak itu yang saya kesulitan di situ. Itu memang harus dikelompokkan Ibu. Jadi pastinya ada beberapa murid yang memiliki minat sama. Ada beberapa murid yang memiliki gaya belajar sama. Gaya belajar kan ada 3 Bu nih. Visual, audiovisual, kinestetik. Nah, itu kelompokkan Bapak ya Ibu. Dikelompokkan begitu, kemudian terkait dengan kesiapannya juga seperti apa dikelompokkan. Itu nanti akan mengkerucut.
pasti akan nanti mengkerucut. Tidak misalkan 60 siswa, ibu tidak usah mendesain instrumen 60 siswa, tidak usah, kewalahan nanti Bu. Jadi dikelompokkan, dikerucutkan. Dari identifikasi tadi bisa, oh ternyata anak yang bisa sekian orang, anak yang nggak bisa sekian orang. Nah itu dikelompokkan sendiri Bu. Dikelompokkan itu bukan berarti dianaktirikan gitu. Diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Jadi jangan membuat 60 instrumen Bu. Jadi membuat beberapa instrumen saja yang mewadahi mereka semua, gitu Bu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani atas penjelasannya dan semoga Ibu Indri Maya Lestari dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting juga bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nani tadi. Nah, Bapak Ibu tentunya di satu sekolah mungkin ngajar 2-3 kelas sampai dengan 60 seperti Ibu Indri tadi. Nah, tentunya tadi bukan berarti membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lain, tapi memang perlu dilakukan pengelompokan berdasarkan mungkin minatnya kah, kemampuan belajarnya kah, kemudian berdasarkan kemampuannya. Tentunya Bapak Ibu sendirilah yang tahu kemampuan siswa-siswi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik, yang kedua, saya persilakan Bapak Reza, Pak Levi. Baik, Pak, terima kasih. Selamat malam Ibu. Kesempatannya terima kasih. Perkenalkan saya Reza dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kebetulan saya pengajar tingkat SMA. Mata pelajaran yang saya ampu adalah PJOK, Ibu. Tapi secara umum mungkin kurikulum Merdeka memang diterapkan di berbagai mapel, Ibu, di sekolah. Tentunya ketika misalkan mendengar dari pemaparan Ibu tadi, apakah mungkin ketika misalkan berdasarkan identifikasi masalah, modul tersebut dapat dijadikan sebagai referensi gitu Bu ya. Tentunya dengan karakter siswa yang banyak, perubahan dari fase ke remaja gitu ya, pubertas anak-anak mungkin berbeda-beda. Apakah mungkin nanti setiap tahunnya modul tersebut masih bisa dipakai atau misalkan ada pembaharuannya lagi tergantung dari situasi dan kondisi karakter siswanya tersebut. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Udah Bapak. Baik, menarik pertanyaan Pak Reza nih. Ya, mungkin Ibu Noni bisa langsung ditanggapi terkait dengan perubahan gitu ya. Apakah modul yang sekarang dibuat, apakah ada pembaruan dan sebagainya. Silakan Bu Noni. Oke, baik, terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya, menarik sekali ini. Jadi kalau kita melihat, kalau misalkan kita sekarang ini membuat modul ajar terkait PJOK nggih Pak nggih. Nah, nanti capaian pembelajarannya bisa melihat di PSKAP nggih Bapak. Jadi kita lihat dulu, ketika sudah 1 tahun berjalan, misalkan ada siswa baru atau naik kelas, apakah nanti kebutuhan siswanya itu sama dengan yang sebelumnya? Kalau misalkan sama, bisa dipakai Bapak. Tetapi kalau berbeda ya jelas harus diubah. Entah itu di mananya itu ada perubahan. Karena kemungkinan nanti di setiap jenjang atau di setiap fase itu berbeda. Atau mungkin melihat dari capaian pembelajaran yang di kelas sebelumnya. Ketika Bapak misalkan mengajar di kelas 2, melihat capaian pembelajaran di rapotnya siswa sebelumnya itu rata-rata seperti apa capaian pembelajarannya, tercapai enggak? Nah, kalau misalkan ada yang tidak tercapai di mananya, nah itu yang akan kita jadikan dasar untuk menyusun modul ajar atau memodifikasi modul ajar yang sudah kita susun sebelumnya. Gitu. Jadi kita melihat acuan dari capaian pembelajaran yang sudah dicapai oleh siswa sebelumnya. Ya, sebelum fase misalkan kan di SMA itu kan kelas 10, 11, 12. Nah, dari kelas 10 kan masuk kelas 11, naik kelas 11. Nah, itu kita lihat capaiannya. Di PJOK itu dia sudah sampai mana itu, Pak. Jadi nanti dikelompokkan. Nah, kalau misalkan sesuai dengan apa kebutuhan siswa yang ada di modul ajar sebelumnya, ya dipakai aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang atau tidak sesuai, ya kita modifikasi gitu aja, Pak. Gitu aja, Pak Suwardi. Baik, ada tanggapan Pak Reza? Saya persilakan sekali. Ya, cukup Pak.
agak lumayan ada pembaruan, jadi memang ketika ini 1-2 tahun memang masih bisa ternyata ya untuk dipakai modulnya ketika misalkan ada perubahan mungkin tadi seperti yang gue bilang bahwa capaian apa yang sulit dicapai anak baru kita kolaborasikan atau misalkan kita modifikasikan bagaimana caranya agar capaian tersebut tersampaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Nah, sepertinya sudah dipahami oleh Pak Reza dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain sudah bisa menangkap juga tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nani terkait dengan perubahan. Sekarang kita buat modul ajar nih. Lalu apakah bisa diterapkan di semester berikutnya atau tahun berikutnya? Tentunya Bapak Ibu lah yang mengetahui capaian pembelajaran ataupun kemampuan belajar siswa-siswi Bapak Ibu di kelas. Jika ada perubahan, jika ada sesuatu hal yang ingin dimodifikasi, tentunya silahkan bisa dimodifikasi sesuai dengan mungkin capaian pembelajaran tadi, seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Baik, yang ketiga saya persilahkan Ibu Suharmi. Nah, ini sudah menyimak dan sepertinya virtual background-nya bagus sekali nih, ada di samudra mana nih Ibu Suharmi? Silakan Ibu Suharmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharmi dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Wah, Saya minta maaf belum mengubah background. Nah, tidak apa-apa, Bu. Ada sebagian tadi di awal yang sudah diwakili oleh Ibu yang pertama. Kemudian di sini izin Ibu, saya dari dinas pendidikan. Dalam pengelompokan tadi sudah, kemudian di BSKAP ya Bu ya. Di situ kalau untuk membuat modul itu kan ada 3 komponen. Yang pertama CP, kemudian langkah-langkah, dan yang ketiga asesmen. Kemudian di tengah tadi materi tadi ada komponen minimal yang harus ada di modul gitu. Jadi di situ memang sama juga kalau kita berpakaian itu kan intinya menutup aurat, tetapi kan harus juga kita memakai yang lainnya, umpamanya pakai kacamata gitu. Mungkin seperti itu. Yang awalnya itu lebih sederhana karena cuma CP, langkah-langkah. Yang langkah-langkah itu sendiri di situ harus ada metode, ada model, kemudian ada asesmen. Tetapi kok terus ditambah banyak. Mohon izin Ibu, mohon penjelasan yang itu. Kemudian ini tadi kan materi 2 hari hanya modul. Saya hanya mau bertanya apakah nanti ada khusus pembahasan tentang asesmen dan profil Pancasila. Saya kayaknya udah mulai candu dengan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, lengkap pertanyaan Bu Suharmi ini. Dan terima kasih pertanyaannya Bu Suharmi. Silakan langsung ditanggapi oleh Ibu Dr. Nani. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Suharmi atas pertanyaannya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Ibu tadi adalah terkait dengan RPP per pertemuan Ibu, bukan modul ajar. Kalau modul ajar itu strukturnya lengkap tadi, tapi kalau per pertemuannya memang hanya ada CP, kemudian PP-nya apa, kemudian langkahnya apa, asesmennya apa. Itu adalah RPP yang sederhana. RPP yang ada di dalam modul ajar itu per pertemuan. Tapi kalau yang dinamakan modul ajar itu harus lengkap Ibu, minimal ada strukturnya tadi, komponen-komponen tadi. Itu dinamakan modul ajar. Ketika nanti Ibu misalkan proses pembelajaran menggunakan RPP itu nggak apa-apa, tetapi tetap dibukukan dalam modul ajar karena lebih lengkap gitu itu nggih. Jadi memang untuk yang RPP sederhana itu yang ada di tiap pertemuan itu Ibu, itu namanya RPP sederhana nggih. Kemudian terkait asesmen ini saya kembalikan ke panitia. Memang ini penting untuk asesmen ini Pak Suhardi. Jadi memang harus ada terkait dengan setelah
perangkat pembelajaran itu asesmennya, karena ini terkait dengan raport Baik. namanya siswa. Nah, itu modelnya seperti apa, berbeda loh ini dengan apa di kurikulum dahulu. Jadi ada poin-poin yang yang penting yang harus di di asesmen di situ. Begitu juga P5 itu rapotnya juga beda. Nah, asesmennya seperti apa itu juga berbeda, Pak. Jadi ini saya kembalikan ke panitia nih, Ibu. Mungkin Baik. Itu saja, Bu Nani, nggih. Baik, Ibu Suharmi, dan yang tadi sudah bertanya lumayan banyak tadi terkait dengan asesmen, nanti akan kami bicarakan oleh Ibu narasumber, tapi kita fokus terlebih dahulu terkait dengan modulnya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada beberapa hal juga yang dalam kurikulum Merdeka terkait dengan modul kah, kemudian tadi asesmennya kah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, ada banyak sekali jenis-jenisnya ataupun materinya. Dan tentunya kita bisa fokus terlebih dahulu pada modul. Nanti jika ada materi tambahan ataupun narasumber sudah memiliki materi khususnya, bisa di-share ataupun bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Baik, di kolom chatting sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu Dr. Nani. Mungkin bisa Ibu juga bisa melihat di kolom chatting. Jika ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan yang mungkin penting untuk dibahas pada malam hari ini. Kira-kira yang mana ya, Pak ya? Saking banyaknya nih saya. Baik, ini. Kalau tentunya kemampuan siswa-siswi di satu kelas itu beda-beda. Tadi Pak Andi Sulistyo, Hadi Suyatno Andi. Apakah modul ajarnya harus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, Ibu? Apakah berarti harus membuat 2 modul ajar dong, gitu ya? Logikanya. Seperti itu, Bu. Bisa ditanggapi langsung, Bu. Baik, terima kasih. Tidak harus membuat 2, 3, 4 modul, Bapak. Jadi di kegiatan pembelajarannya, di prosesnya yang akan kita bedakan ritmenya, bukan di modul ajarnya. Memang kita bersumber pada kebutuhan siswa, kesiapan belajar siswa, ya, untuk treatmentnya berbeda nanti ketika di kegiatan di langkah-langkah pembelajaran. Itu cukup 1 modul ajar aja. Baik. Satu modul pembelajaran hanya pada perlakuan atau proses pembelajarannya itu dibedakan, Bapak Ibu. Kemudian ada dari Ibu Ade Kiki, terkait dengan raport ini, asesmen tadi ya. Nanti mungkin kita akan bicarakan oleh Ibu narasumber. Jika berkenan nanti bisa diberikan materi pengantarnya ataupun materi tambahannya. Lalu untuk anak PAUD ini, Bu, kurikulum Merdeka ini bagaimana ataupun modul ajar untuk jenjang PAUD ini, Bu, bisa diberikan pencerahannya dari nada namanya Windows namanya di Oke, silakan, Bu. Memang kalau untuk yang tingkat PAUD ataupun SMK ini kalau SMK kan ada penjurusan itu agak berbeda dengan yang di umum SMA atau di dasar menengah. Nah, ini di PAUD ini juga berbeda. Jadi kalau modul ajar itu di PAUD itu sama seperti RPPH. Jadi rancangan pembelajaran harian itu loh. Nah, itu kalau di PAUD seperti itu, Pak. Jadi modul ajarnya itu ya RPPH itu di PAUD begitu. Kemudian kalau di PAUD itu tidak ada yang namanya ATP. Karena kemudian untuk P5-nya, profil pelajar Pancasilanya sudah include di kegiatan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran di RPPH itu. Itu memang ada pembeda memang di PAUD. Baik, ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Ibu Teresia dan ada beberapa Bapak Ibu tadi terkait dengan model pembelajaran. Tadi ada 4 rekomendasi. Ada project, kemudian ada problem based learning, ada inquiry tadi kalau tidak salah yang disebutkan oleh Ibu narasumber. Nah, bagaimana dengan model-model pembelajaran yang lain? Nah, apakah ini disesuaikan dengan gaya belajarnya, kemudian minat belajarnya seperti itu? Ini ada beberapa pertanyaan. Silakan bisa Bu Nani jawab. Bisa, Pak, bisa pakai menggunakan model pembelajaran lain. Yang jelas
ini adalah intinya disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian menuntut siswa untuk berpikir, Mas, dalam artian kalau misalkan kita pakai PBL, PJBL itu kan memang untuk yang kurikulum Merdeka ini kan berbasis proyek nih, rata-rata itu berbasis proyek, makanya menggunakan PBL, PJBL, inquiry dan sebagainya. Kalau misalkan pun menggunakan cooperative learning juga nggak apa-apa, Pak. Juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau misalkan yang lebih enak pakai kooperatif, ya monggo. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Dan satu lagi Bu, pertanyaan terakhir, mudah-mudahan terakhir ke Sarang, 1 menit lagi. Nah ini tadi memang harus membuat modul Bapak Ibu. Bapak Ibu menyiapkan modul ajar, kemudian tentu media ajar, bahan ajar namanya. Nah tadi di modul ajar tuh kita ataupun di kurikulum Merdeka ini lebih banyak untuk mengenal terlebih dahulu karakter siswa kita, kemudian bagaimana identifikasi peserta didik kita. Sedangkan kita sendiri diwajibkan untuk buat modul nih. Nah ini pertanyaan Pak Abdul Aziz Rai, biar nggak galau pada malam hari ini. Terus kapan waktunya kita buat perangkat pembelajaran? Kalau kita kan sementara waktu kita harus kenal dulu peserta didik kita gitu. Silakan Ibu Dokter Noni, bisa coba ditanggapi. Sekarang Pak, Bapak kan mengajar siswa kan dia di kelas, otomatis sudah mengetahui karakteristik siswa saya itu seperti ini, kan Bapak kan mengajar di kelas itu kan, paling enggak sudah mengetahui karakteristik siswa saya itu seperti ini, sukanya ini, kebanyakan ini, terus ternyata banyak yang pintar dan sebagainya. Nah itu adalah asumsi awal oleh Bapak. Nah agar asumsi itu benar, anak ini pintar mayoritas, nah dilakukan identifikasi, begitu Pak. Jadi mulai sekarang pun juga boleh Pak, begitu. Ya, mungkin itulah pikiran Bapak Ibu guru nih, karena banyak banget tugasnya, belum kita identifikasi siswa kita, belum menyiapkan ini, belum siapkan itu. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu kita tetap tidak galau gitu ya, tetap profesional dalam mengajar, tetap untuk menjadi guru yang berkarakter, menjadi pendidik yang tentunya sesuai dengan namanya, guru, untuk digugu dan ditiru, seperti itu. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan Bapak Ibu pertemuan kita. Mudah-mudahan untuk materi awal ini bisa membuat Bapak Ibu terbuka, oh seperti ini modul ajar, seperti ini komponennya. Besok akan kita bahas lebih dalam lagi. Kita akan bedah satu modul ajar, kemudian Bapak Ibu akan identifikasi, kemudian mudah-mudahan Ibu narasumber bisa memberikan kita beberapa contoh untuk modul ajar untuk Bapak Ibu yang ada di mungkin di di jenjang-jenjang sekolah dasar, menengah, dan kejuruan, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini kami cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Ibu narasumber, Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan pada besok malam Bapak Ibu di Zoom meeting, dan WA grupnya besok pagi akan kami aktifkan untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui chatting group. Nah biasanya kalau via chatting nih Bapak Ibu tidak malu-malu lagi nih. Chatting ini tanya, silahkan Bapak Ibu bisa tanya sepuasnya gitu ya. Bapak Ibu bisa tanya, jangan malu-malu. Mumpung ada Ibu Dr. Noni, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Silahkan tanyakan di WA grup kami. Bapak Ibu sudah tentunya bergabung di sana. Dan malam hari ini kami cukupkan. Saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Noni dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap belajar bersama Guru Cendekia. Waalaikumsalam.